Aku penasaran. Ana manungsa wani mlebu alas iki, ujarnya menyeringai. Urusanmu apa? Wes lunga, kata Kromo Sengkono sambil mengusir bocah itu. Senunggu alas iki ngerti ampuni bocah kuwi. Cilakane yen kowe kelangan bocah kuwi, iso gawe geger panggonan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Bima mengerjapkan. Matanya masih lengket dan berat untuk dibuka. Badannya juga terasa pegal semua. Berpaling. Ternyata Sekar ibunya sudah tidak ada di sisi tempat tidur. Padahal dia bangun dan beranjak ke luar kamar. Dilihatnya Pak Ade dan Bapak tidur di depan ruang TV. Melihat jam ternyata masih subuh. Segera dia melangkah menuju kamar Mbak Maya. Dibukanya pintu kamar itu, terlihat Bude sedang mengompres badan Mbak Maya. Bude? Ucap Bima lirih sambil mendekat ke arahnya. Gimana kondisimu, Bim? Tanya Bude dengan senyum simpulnya. Bima gak apa-apa, Bude. Mbak Maya gimana kondisinya? Tanya Bima saat melihat Mbak Maya yang terbaring dengan tangan dan kaki yang diikat. Menangis, Bude menjelaskan kalau semenjak semalam, Maya selalu meronta-ronta. Dirasa percuma karena ini bukan penyakit medis, maka orang dewasa yang ada di rumah itu memilih untuk sementara mengikat tubuh Maya. Tidak tega dengan apa yang dia lihat, Bima beranjak. Sesekali dia menoleh ke arah Mbak Maya. Dia tidak melihat sosok yang selama ini mengikutinya. Berjalan menuju ke arah toilet, Bima mendapati ibunya sedang menyiapkan sesuatu. Bu, panggil Bima lirih. Menoleh ke arah sumber suara. Segera Sekar memeluk anak semata wayangnya. Syukurlah Bim, kamu tidak apa-apa. Semalaman badanmu panas banget, ucapnya panik saat meringkuh Bima dengan kuat. Bima gak apa-apa, Bu. Tapi Mbak Maya gimana? Tanya Bima. Nanti siang kita berencana menemui teman Bapak dan Pak Demu. Dia tahu hal-hal semacam ini, ucapnya sambil mengelap air mata yang tumpah. Kamu kenapa gak cerita ke ibu sih? Lanjutnya. Gak apa-apa, Bu. Cuma Bima yang terlalu takut untuk bercerita, jawab Bima yang saat ini duduk di meja makan. Mendengar itu semua, Sekar kembali beranjak ke arah dapur dan membuat segelas susu panas. Ceritakan sama ibu, Nak. Apa yang sudah sebenarnya kamu lalui seminggu ini? Pintanya sembari meletakkan segelas susu panas di depan Bima. Sebenarnya Bima enggan untuk bercerita. Dia tidak mau Sekar khawatir, tapi karena ibunya mendesaknya. Akhirnya Bima menceritakan semua dari awal kejadian dia bisa melihat mereka. Terlihat raut wajah Sekar begitu khawatir. Sesekali dia mengusap matanya. Maafin ibu ya Bim, ucap Sekar sambil menggenggam tangan anaknya. Tersenyum, Bima mengatakan kalau dia sudah mulai biasa dengan apa yang dia lihat. Justru sekarang dia merasa khawatir dengan kondisi Mbak Maya. Nanti
Setelah Bapak dan Pak D bangun, kamu coba jelaskan pada mereka. Ibu juga bingung, karena belum pernah menghadapi hal-hal semacam ini, ucapnya. Pagi sudah datang, kini sinar matahari mulai muncul. Di balik tipisnya kabut yang mulai pudar. Sedari tadi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, mereka duduk berkumpul di taman belakang, sedang Bude masih menunggui Mbak Maya di kamarnya. Jadi gimana Bim ceritanya? Pak D benar-benar shock Bim. Baru kali ini melihat orang yang baru terbuka kemampuannya bisa langsung seperti itu, tanya Pak D tidak sabar. Sejenak Bima memandangi rokok yang ada di depan meja. Mulutnya begitu kecut dan ingin sekali menghisap rokok yang ada di depannya. Tak lepas dari pandangan Banyu, segera dia mengambil rokok itu dan menyulut satu batang. Kemudian diberikannya pada Bima, anak laki-lakinya itu. Mau ngerokok yang ngerokok aja, ucapnya. Mendapat lampu hijau, akhirnya dia mengambil rokok itu dan membakarnya. Bima itu sedari awal udah tahu kalau ada sosok yang ada di belakang Mbak Maya. Bahkan pernah beberapa kali dia meniru sosok-sosok yang ada di rumah ini. Puncaknya, Bima pernah dicekik olehnya lewat media tubuh Mbak Maya. Jelas Bima. Mendengar hal itu sontak semua terkaget. Bahkan Sekar yang tadi sudah mendapatkan cerita dari Bima tidak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Memegangi lehernya, kemudian dia menunjukkan bekas goresan yang kini sudah menghitam kepada mereka semua. Kenapa kamu gak pernah bilang sama Pak D atau Bude Bim? Ujarnya prihatin. Ingat kan Pak D, waktu malam-malam Bima panik mengetuk-ngetuk pintu kamar Pak D. Itulah saat kejadian Bima dicekik. Tapi anehnya Mbak Maya itu seolah tidak melakukan apapun, jawab Bima. Benar, sosok Gede Suari memang jago berakting, pikir Bima. Bagaimanapun yang diincarnya adalah Maya dan dirinya. Makanya sebisa mungkin dia berusaha agar Pak Ade dan Bude tidak tahu soal masalah ini. Sudah Wan, yang penting sekarang mau bagaimana? Kita semua sudah sepakat untuk menemui Arif. Tapi aku khawatir kalau Maya kembali mengamuk jika kita berdua pergi, ucap bapak yang mencoba menengahi. Biar aku dan Mbak Yanti yang di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, aku akan segera kabari dan minta tolong tetangga jika memang keadaannya darurat, ucap Sekar. Mendengar itu semua, awalnya Pak Ade tidak mau, tapi dengan semua pertimbangan yang ada akhirnya dia menyetujui kalau sehabis sarapan mereka akan pergi ke kampung Linggono, di mana Arif tinggal. Kali ini bapak yang menyetir mobil. Tidak ada obrolan panjang yang muncul. Hanya sesekali menanyakan arah atau sekedar menawari untuk mampir membeli minuman. Perjalanan terasa begitu lama. Setelah beberapa waktu, akhirnya gapura kampung Linggono yang masih berselimut kabut mulai terlihat. Pelan kemudian bapak memasuki kampung itu. Saat sudah sampai di depan rumah Pak Arif, mereka segera turun. Seperti biasa, seolah sudah tahu akan kehadiran mereka. Pak Arif dengan jaket yang lumayan tebal sedang duduk di depan teras rumahnya sambil memegangi sebatang rokok. Assalamualaikum Rif, ucap bapak dan Pak Ade bersamaan. Sedang Bima mengekor di belakangnya. Takut jika Pak Arif menceritakan kalau dia sudah pernah menemuinya dengan Panji. Waalaikumsalam, jawab Pak Arif tersenyum dan meminta mereka semua untuk duduk. Dia sendiri segera masuk ke dalam rumah. Pak, boleh minta rokok? Dingin, pinta Bima yang berbisik di telinga bapaknya. Mendengar itu Pak Ade sedikit tersenyum. Sudah lama dia tidak melihat keponakan tersayangnya itu seperti itu. Sedangkan Banyu bapaknya malah mencemooh Bima. Wah, ya kalau hubungan bapak anak tetap sampai mati. Tapi kalau urusan rokok, kita masing-masing Bim, ujarnya dengan muka serius, seolah sedang dimintai jiwanya. Memberengut Bima beranjak menuju ke arah Pak Ade-nya dan minta rokok yang sudah dikeluarkan sedari tadi. Ya udahlah, nanti Bima pindah ke kakak sebelah aja Pak, ucapnya kesal. Mendengar itu semua, sontak kedua laki-laki itu tertawa. Sejenak permasalahan yang sedang mereka lalui ikut hilang terbawa kabut.
Wah, bener. Kalau datang bertamu itu harus ceria. Jangan suntuk seperti saat kalian turun dari mobil tadi, ujar Pak Arif yang kini sudah menyajikan 3 gelas kopi panas dan beberapa cemilan. Mas Bima gimana kabarnya? Masih takut sama mereka? Lanjutnya dengan menampilkan senyum penuh arti. Alhamdulillah Pak. Bapak bagaimana? Ucapnya sambil menyalimi punggung tangan Pak Arif. Sebagai jawaban dia hanya mengangguk dan berpaling memandang Pak Ade. Tenang no pikirmu Wan. Kabeh ana solusine. Koyo podo ra pernah mampir ning omahku. Tunjuk Pak Arif ke arah Bayu, sedang bapak terlihat malu dan menampilkan senyum minta maaf. Jadi gini Rif, ucap Pak Ade, namun kalimatnya segera dipotong oleh Pak Arif. Sudah, aku udah tahu. Waktunya sudah mepet. Sebentar lagi kita ke rumahmu. Bima segera nanti cari tahu benda yang diamanatkan sama kakekmu, ucapnya sambil melihat ke arah Bima. Maksudnya gimana Rif? Tanya bapak yang kali ini terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sukma anake Wawan kuwi digawaning alas lali jiwa. Bima wis pindho tekan kono. Membengi dekne yo tekan kono meneh. Lan dikon goleki barang sik berhubungan karo Gendiswari. Jelas Pak Arif. Sedang Pak Ade kini mulai terlihat gelisah, pikirannya langsung tertuju pada anak bungsunya. Terus Bima gimana Rif? Tanya bapak sekali lagi. Menggeleng Pak Arif pun berucap, Enggak apa-apa, Bima aman. Dia itu ada yang menjaga. Sosok yang merasukinya semalam merupakan makhluk yang selama ini memiliki perjanjian di darah istrimu. Kaget dengan penjelasan Arif. Banyu sama sekali tidak tahu tentang sejarah keluarga istrinya terdahulu. Sudah, itu tidak penting saat ini. Yang penting sekarang keselamatan dari anak Wawan, ucap Pak Arif. Bima tidak mengucapkan apapun karena dirasa semua kejadian yang sudah terjadi di keluarganya telah diketahui oleh Pak Arif. Sesampainya di rumah kembali, mereka mendengar Mbak Maya mengerang dan mengeram. Mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, segera Sekar berlari ke arah depan. Sudah ayo, ucap bapak yang memandu mereka untuk menuju kamar Maya. Syok dengan kondisi sepupunya saat ini, Mbak Maya sedang melotot dan liurnya menetes-netes dari sisi samping mulutnya. Budes dari tadi mencoba mengelap liur yang tumpah hingga membasahi bantal yang dipakai oleh Mbak Maya. Pak Arif buru-buru mendekati Maya. Dia memegang kepalanya dan merapalkan sesuatu. Sejenak tubuh Maya meronta habis-habisan, tapi kemudian badannya melemas dan kembali tertidur. Ada sosok yang memasuki tubuh Maya. Sudah dikeluarkan. Ibarat saat ini Maya hanya wadah tanpa isi. Jadi dia menjadi incaran sosok-sosok jin di sekitar sini. Jelas Pak Arif. Terus gimana Rif? Tanya Pak Ade yang mulai panik. Sedang Bude kembali menangis dan sedang ditenangkan oleh ibunya. Carikan aku daun sirih hitam dan air garam, pintanya. Tanpa menunggu lagi, segera bapak mencari apa yang Pak Arif minta. Sedang Pak Ade tetap di rumah jika sewaktu-waktu dimintai bantuan. Bima, kamu cari barang yang dimaksud kakekmu. Panggil ke Romo Sengkono kalau perlu, ucapnya lagi tanpa mempedulikan kebingungan yang timbul di wajah ibu-ibu yang ada di sana. Caranya gimana Pak? Ujar Bima bingung. Segera Pak Arif memberikan penjelasan pada Bima bagaimana untuk bisa secara sadar kembali melihat masa lalu. Tapi kali ini karena baru pertama kali dia diminta untuk memanggil ke Romo Sengkono agar membantunya. Jika salah satu dari kalian melihat ada yang aneh atau ada sosok yang berada di dekat Bima, jangan sekali-kali mengganggunya. Jelas Pak Arif tegas. Karena saat Bima sudah masuk ke dalam dimensi yang lain, tubuh dan jiwanya sedang terpisah. Jadi sebisa mungkin jangan mengganggu apapun yang terjadi. Bima sudah kembali dari berwudu. Kali ini dia diminta untuk meditasi dan memusatkan pikiran berniat agar diberitahu akan kejadian beberapa hari yang lalu.
Suasana dalam kamar tiba-tiba terasa sesak. Semua orang di sana kecuali Pak Arif merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sedang sosok Rama Sengkono kini sudah hadir dan duduk persis di belakang Bima. 10 menit telah berlalu. Bima merasakan adanya tarikan-tarikan kecil di atas ubun-ubunnya. Dengan sekali sentakan tiba-tiba saja dia sudah berpindah tempat. Terlihat Mbak Maya dan teman-temannya sedang berada di salah satu sanggar tari yang berada di kota, di mana dia tengah melakukan studi turnya. Rombongan itu sedang menikmati suguhan tarian-tarian Jawa yang dibarengi dengan suara gamelan. Adegan pun berganti. Kini mereka sedang berjalan di salah satu museum dengan suasana yang sama. Bima pikir mereka masih dalam satu komplek lokasi. Terlihat Mbak Maya sedang bersendau gurau dengan teman-temannya, tetapi ada yang aneh. Sedari tadi Bima memperhatikan kalau ada sosok perempuan yang mengikuti mereka dari jauh. Wanita itu juga Bima lihat berada di sanggar tari tadi. "Ikuti wanita itu, Bim," ucap Rama Sengkono yang kini berdiri di samping Bima. Sementara itu, "Astagfirullahaladzim," ucap Sekar. Saat melihat tubuh Bima mengeluarkan asap tipis, dia panik melihat ke arah Pak Arif yang saat ini sedang mencoba untuk mencari keberadaan Maya, tapi sia-sia. Dia harus menunggu Bima untuk segera mengetahui barang yang menjadi sumber penyebab ini semua. "Biarkan, memang seperti itu," ucap Pak Arif yang membuat bingung Pak Ade dan budinya. "Kenapa dengan Bima?" tanya Pak Ade yang saat ini berdiri di samping Sekar. "Aku melihat ada asap tipis yang muncul dari tubuh Bima, Mas," jawab Sekar. Lambat laun asap yang dilihat Sekar sudah mulai berbentuk menjadi sebuah sosok yang duduk di belakang Bima. Melihat itu semua, Sekar teriak dan mengacung-acungkan tangannya ke arah Bima. Pak Ade menahannya agar Sekar tidak mengganggu proses ritual yang sedang Bima lakukan. Mas, itu Mas, tolongin Bima," ucapnya panik. "Tenangkan dirimu Sekar, apa yang kamu lihat itu adalah sosok yang menjaga Bima selama ini," ucap Pak Arif dengan nada sedikit membentak. Mulai tenang, sekarang ia paham apa yang ia lihat. Begitu mengerikan bagaimana anaknya bisa begitu tahan dengan semua ini. "Rif, Reneo," ucap Bima masih dengan kondisi terpejam. Pak Arif yang mengerti langsung menuju ke arah Bima dan segera duduk bersila. "Mbah," ucapnya sambil menunduk. "Ajar no bocah iki ngasih iso nulungi uang," ucapnya. "Ngapunten Mbah, napa kula saged," ucap Pak Arif yang masih tertunduk. Melihat itu semua, mereka bingung bukan kepalang. Sosok Arif yang mereka kenal begitu tegas dan keras, kali ini malah mendapati bahwa Arif tertunduk di depan bocah berumur belasan tahun. "Kowe ora gelem," ucap Bima yang saat ini mirip seorang kakek-kakek. "Purun Mbah," jawab Pak Arif. "Urusane bocah iki ben karo Rama Sengkono. Kowe ora usah sumeleng. Jogonen putuku wedok," lanjut Bima yang kembali menutup kelopak matanya. "Nggih Mbah." Segera pun Pak Arif berdiri dan duduk bersila di depan Maya. Dia berpesan jika Banyu sudah kembali, segera masak air daun sirih hitam yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan garam. Mereka semua mengangguk mengerti. Sudah beberapa waktu Bima mengamati sosok wanita itu. Kembali dia merasakan energi yang membuat dirinya mual. Wanita muda itu tidak terlihat mencurigakan. Pakaian yang dia kenakan juga sama dengan orang-orang lainnya. Tapi yang membuat Bima penasaran, dia selalu menutupi wajahnya dengan menggeraikan rambut bagian kanan mukanya. "Nyai, aku sudah menemukan orang yang kamu inginkan," ucapnya lirih. Sesaat dia melangkah untuk menuju ke Mbak Maya dan teman-temannya yang kali ini sudah berada di luar museum. "Nak, mau beli minumannya?" ucapnya. Merasa kasihan dengan wanita itu, terlebih udara begitu panas. Mbak Maya membeli minuman dingin yang dia tawarkan. Namun berbeda dengan yang Bima lihat. Saat dia mengulurkan kembalian dan menyentuh tangan Mbak Maya, ada asap hitam yang menyelimuti tangannya. "Sirup," jelas Rama Sengkono yang masih setia menemaninya. "Apa itu menjadi media?" tanya Bima.
Wes, deleng no, jawabnya tanpa menoleh ke arah Bima. Memberengut merasa kesal, Bima kembali melihat ke arah Mbak Maya yang kali ini ditempeli sosok wanita dengan muka hancur yang menjijikan. Adegan pun kembali berubah. Kali ini Bima sedang berada di sebuah hotel dengan gaya khas rumah Jawa. Dilihatnya wanita itu ternyata mengikuti Mbak Maya sampai ke tempat di mana dia singgah. Badanku kok gak enak gini ya Fer, kata Mbak Maya pada salah satu temannya. Kecapean kali, kamu tidur aja, istirahat. Gak usah ikut acara gathering malam ini, ujar teman Mbak Maya sembari memberikan obat anti masuk angin yang dia bawa. Setuju, akhirnya Mbak Maya memutuskan untuk tidak mengikuti acara gathering. Badannya terasa begitu berat, kepalanya juga pusing, tidak kuat. Akhirnya dia mencoba untuk tidur. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Mbak Maya sudah terlelap karena efek obat yang dia minum. Jam sudah berganti, teman-teman dari Mbak Maya mulai masuk ke dalam kamar. Salah satu yang bernama Vera segera menuju ke keranjang Mbak Maya. Mai, bangun Mai, kata Vera sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mbak Maya. Bima yang melihat itu geleng-geleng. Koi ora waroca, ucap Kromo Sengkono. Kali ini Bima mendapati ternyata Vera juga diikuti oleh sosok wanita dengan muka hancur sebelah. Bergerak perlahan, Maya membuka matanya. Kenapa Ver? Tanya Maya. Ini, ada yang nitipin barang. Katanya kamu beli tadi dan belum sempat terbawa, malah bus kita keburu maju. Makanya ibu penjual nuntutin ke sini. Takut gak berkah katanya. Jelasnya. Ya udah, taruh di situ aja, ucap Maya sambil mengacungkan jarinya ke arah meja di mana dia meletakkan tasnya. Wes waro. Sekali lagi Kromo Sengkono menanyai Bima. Sampun bah, jawab Bima. Wes, ayo mulai. Ketika mengucapkan itu, tubuh Bima tersentak. Terengah membuka mata, dia mendapati orang-orang sedang melihatnya. Bapaknya sudah pulang. Saat ini tubuh Mbak Maya sedang dibaluri sesuatu yang Bima tidak tahu. Melihat Bima berdiri, Sekar berlari untuk menuju ke anaknya dan memeluknya. Takut terjadi sesuatu dan dia sama sekali tidak bisa membantunya. Bagaimana Bim? Ucap Pak Arif. Dengan masih terengah, Bima meminum air yang diberikan Pak Arif. Ajaib, kondisi tubuhnya perlahan terasa bugar. Sisir kayu, ucap Bima. Mengangguk, Pak Arif segera minta Bima untuk beristirahat. Tapi Pak Ade dan yang lainnya ingin Bima menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka semua kecuali Bude yang masih membalurkan air daun sirih hitam dan garam keluar ruangan untuk menuju taman belakang rumah. Sampainya di sana, setelah semuanya duduk tanpa dimintai, Bapak menyodorkan rokok 1 bungkus pada Bima. Nih, daripada kamu pindah ke kelas sebelah, ucapnya tersenyum. 3 orang dewasa dengan 1 remaja berkumpul siang itu. Bima menceritakan apa yang dia lihat. Beberapa kali Pak Ade mencoba ingin menyela, tapi ditahan oleh Pak Arif. Bima bersyukur karena jauh lebih mudah bercerita dari awal hingga akhir, tanpa adanya jeda. Jadi sisir itu menjadi media untuk menyantet anakku, geram Pak Ade setelah mendengar cerita Bima. Benar, sekarang kita perlu tahu di mana sisir itu berada. Harus ketemu siang ini juga. Nanti malam aku dan Bima akan melakukan ritual untuk pergi ke alas lali jiwo, ucap Pak Arif. Mendengar itu semua Sekar komplain kenapa Bima harus ikut serta masuk ke alam gaib. Kenapa anakku kau ajak ke dunia mereka, Mas? Tanya Sekar. Karena Bima yang menjadi kunci dari semua ini. Gedis Waris sudah pernah melukai Bima. Dengan luka yang ada di leher Bima itu, aku bisa merasakan energi dari Gedis Wari, jelas Pak Arif. Tapi kamu tenangin diri kamu dulu, Sekar. Aku percaya Bima bisa melalui ini semua, ucap Banyu yang kini merengkuh Sekar dalam pelukannya. Bagaimana Bim? Kamu siap? Ucap Pak Arif. Siap Pak. Bima sudah janji pada Mbak Maya untuk menolongnya, kata Bima mantap. Mendengar itu semua, Pak Ade beranjak dan memeluk Bima, mengucapkan terima kasih karena mau menolong Maya.
Terima kasih Rif, sudah mau membantu, ucapnya pada Pak Arif. Setelah selesai, aku minta dibelikan makanan yang banyak, jawabnya sambil tertawa. Mendengar itu Pak D juga ikut tertawa. Apapun mau makan kubelikan, jawab Pak D yang sudah kembali duduk. Kamu setelah ini istirahat Bim, kumpulkan tenagamu, biar para orang tua yang mencari sisir itu, kata Pak Arif. Lalu sisir itu mau diapakan Pak? Kita bakar untuk menghancurkan sosok Diswari, ucapnya sembari mengembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Malam sudah menjelang, suasana tidak berubah sama sekali. Entah kenapa aura kesedihan seperti terpancar dari dinding rumah Bude Yanti. Bima dari tadi beristirahat di kamar, melakukan seperti yang diperintahkan oleh Pak Arif. Bim, Bima. Terdengar suara Sekar memanggil Bima dari luar kamarnya. Iya Bu, sahut Bima. Makan dulu Bim, sudah ditunggu yang lainnya. Beranjak Bima keluar dari kamarnya, dilihatnya ibunya sudah berjalan menuju meja makan. Mengekorinya, Bima bergerak ke arah yang sama dengan Sekar. Di sana semua orang sudah berkumpul, bahkan juga ada Bude. Mbak Maya gimana Bude? Tanya Bima saat sudah duduk. Masih seperti tadi siang Bim, jawab Bude lesu. Kita berdoa terus ya Mbak, agar Maya baik-baik saja dan selalu dilindungi Allah, kata Sekar sambil memeluk kakak perempuannya. Gimana kondisi kamu Bim? Kini Pak Arif yang bertanya. Baik Pak, kita mulai jam berapa Pak? Ujar Bima yang mulai merasakan kecemasan dengan apa yang akan dilaluinya. Tidak menjawab, kini Pak Arif meletakkan benda, sebuah sisir kayu kuno di tengah meja makan. Melihat itu Bima mengangguk. Ini sisir yang diberikan temannya Mbak Maya, ucap Bima saat memperhatikan benda itu dengan lebih seksama. Saat dia mau menyentuh benda itu, tangannya langsung ditepis oleh Pak Arif. Jangan kamu sentuh, itu bisa berdampak bagi tubuhmu. Kamu belum sepenuhnya bisa menetralisir energi negatif yang masuk ke dalam dirimu Bim. Kalau begitu, apa tidak berbahaya jika Bima harus berada di dunia astral Rif? Aku mau anakku selamat, tapi aku juga gak mau mengorbankan keponakanku, kata Pak Ade dengan raut wajah yang khawatir. Kalian lupa kalau sosok yang menjaga Bima itu bukan sosok biasa. Itu baru salah satu. Masih ada yang lain yang belum bisa Bima lihat, dan mereka selalu berada di sekeliling Bima, jelas Pak Arif. Tapi Rif, apa kau pikir aku akan membiarkan Bima dalam bahaya? Justru di sini keselamatanku sendiri yang menjadi taruhannya. Begitu besar resiko yang harus aku ambil ketika membawa Bima masuk ke alam mereka. Pak Arif menegaskan, suaranya memotong keraguan yang muncul dalam diri Pak Ade. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Arif. Justru nyawanya saat ini yang terancam. Membawa Bima masuk ke dalam alas lali jiwa merupakan resiko yang sangat besar, di mana selain dia harus menemukan Maya, tapi juga harus menjaga Bima. Tapi Bima merupakan kunci dari semua ini. Dari awal Bima juga sudah ditandai oleh sosok Gendiswari. Jiwa Bima bisa menjadikan dirinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan Mbak Maya Pak? Tanya Bima yang tidak terpengaruh dengan pertengkaran yang muncul. Ikutlah denganku, akan aku jelaskan semuanya, jawab Pak Arif sembari berdiri untuk menuju taman belakang. Semua orang tua heran dengan keputusan Arif. Seharusnya mereka berhak mendengar bagaimana proses penyelamatan Maya, tapi justru hanya Bima yang diberitahu dengan mengajaknya keluar untuk menuju taman belakang. Dia hanya tidak mau kita khawatir dengan apa yang akan kita dengar, ucap Bude yang sedari tadi diam. Ia pun ikut beranjak untuk menuju kamar Maya guna mengecek kondisi anaknya saat ini. Duduk sini Bim, pintanya.
Bima menurut dan duduk di depan Pak Arif. "Bagaimana perasaanmu?" "Bima gak tahu, Pak," jawab Bima. Memang saat ini perasaannya campur aduk antara takut, khawatir, dan yang lainnya, sampai dia tidak bisa membedakan itu semua. "Saat ini, kita tidak punya pilihan, Bim. Temukan jiwa Maya malam ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kembali lagi ke tubuhnya. Dan selamanya akan menjadi budak dari Kendiswari," ujar Pak Arif yang baru kali ini terlihat gusar. "Aku tahu kamu masih muda, Bim. Tidak sepantasnya kamu menerima tanggung jawab seperti ini yang begitu besar. Tapi ingat apa yang aku katakan, kalau kamu juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu," lanjutnya. Sedang Bima masih terdiam mencerna setiap kalimat yang dilontarkan oleh Pak Arif. Sejenak Bima menghela napas yang panjang. "Bagaimanapun juga, Mbak Maya harus bisa diselamatkan, Pak. Mungkin terdengar nekat, tapi Bima," ujar Bima terhenti di kalimat terakhir. Wajar dia takut dengan apa yang akan terjadi. Mentalnya sendiri pun belum sebesar dan sekuat Pak Arif. "Kamu lupa kalau kamu punya penjaga, Bim. Dan kamu lupa kalau kamu punya kemampuan sendiri di luar sosok yang menjagamu," kata Pak Arif dengan menghembuskan asap rokok dari mulutnya. "Maksudnya, Pak?" tanya Bima kebingungan. "Sosok penjagamu memang punya kemampuan yang luar biasa, tapi dirimu sendiri juga punya kemampuan yang dimana kalian bisa saling membantu satu sama lain. Saat ini kamu mungkin belum mengetahui kemampuan yang kamu miliki. Apa kamu pikir semua orang yang bisa melihat makhluk astral juga bisa melihat masa lalu?" jelasnya. Bima berpikir, dia kira selama ini ketika bisa melihat masa lalu dari sosok-sosok astral, itu karena memang mereka yang mengizinkannya. Teringat dengan ucapan Willem, "Jika kamu memiliki kemampuan itu, pasti dengan mudah kamu bisa melakukannya." "Lalu apa yang bisa Bima lakukan, Pak?" tanya Bima yang kali ini memandang Pak Arif dengan penuh perhatian. Tersenyum karena Bima yang mudah paham dengan penjelasannya, Pak Arif berujar kalau nanti dia akan paham saat sudah ada di alas lali jiwa. "Nanti kamu akan melihat sendiri kemampuan yang kamu miliki," ujarnya. Obrolan pun berlanjut. Pak Arif memberitahukan bagaimana cara mereka nanti bisa pergi ke alas lali jiwa. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, kali ini Bima benar-benar siap dengan segala resiko yang harus dia tempuh. "Ingat, jangan pernah percaya dengan apapun dan siapapun di sana. Ikuti insting dan kata hatimu," Pak Arif memberikan nasihat itu berulang kali. "Bagaimana dengan sisirnya, Pak?" tanya Bima saat sudah paham dengan apa yang harus dia lakukan. "Kita hancurkan saat sudah menemukan Maya. Jika sekarang kita bakar, bisa saja jiwa Maya dibawa oleh sosok lainnya," jawabnya. Merasa sudah cukup, akhirnya mereka berdua kembali untuk menuju meja makan. Tampak mereka semua masih menunggu Bima dan Pak Arif. Makanan masih belum tersentuh. Kegelisahan tertera jelas dari wajah mereka. "Sudahlah, suasana sudah cukup buruk tanpa kalian harus menampilkan raut wajah yang menyebalkan. Maya masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Tapi dari raut wajah kalian menunjukkan sepertinya rumah ini sedang berkabung," ujar Pak Arif lantang. Biar bagai tersambar petir, semua orang dewasa yang ada di sana tersadar dengan apa yang mereka lakukan sedari siang. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Arif, Maya masih bisa diselamatkan. Mereka semestinya semangat dan terus berdoa dan bersiap-siap jika Arif membutuhkan bantuan mereka. Segera setelah itu mereka menyantap hidangan yang sudah tersaji. Sudah waktunya Bima dan Pak Arif melakukan ritual untuk pergi ke alas lali jiwa. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Mbak Maya sudah dipindahkan ke ruang keluarga. Bima dan Arif sudah bersiap. Pak Arif kali ini memakai pakaian baju lurik dan kain jari yang diikatkan di bagian pinggangnya. Sedangkan dia juga memakaikan celana hitam sebatas dengkul
Tidak lupa kain bermotif batik juga menghiasi kepalanya yang mulai beruban. Melihat itu semua, Bima teringat dengan film-film kolosan yang dulu pernah dia lihat. Sedangkan Bima menggunakan pakaian biasa, celana jeans, dan jumper warna hitam. Tidak ada yang meminta Bima untuk mengikuti apa yang Pak Arif kenakan. Bahkan mereka yang ada di ruangan itu terlihat heran sekaligus terkesan dengan tampilan Pak Arif. "Kamu kelihatan jauh lebih muda, Arif," ucap Banyu yang melongo melihat Arif. Sekilas Pak Arif memandang bapak, tampak dari raut mukanya dia sedang mencemooh bapak. "Memang aku jauh lebih muda darimu," hanya itu yang diucapkannya. "Aku akan memberikan kalian pesan. Setelah ini, aku dan Bima akan pergi secara astral untuk menuju alas lari jiwa. Yang berarti tubuh kami saat itu akan kosong. Aku akan menaburi air sirih dan garam yang tadi sudah dibuat di sekeliling kami agar tidak ada sosok yang mengganggu," jelasnya. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Rif?" tanya Pak D. "Kalian berzikirlah, doakan kami untuk selalu diberikan kekuatan, dan satu lagi, jika kami belum membuka mata dan salah satu dari kami atau keduanya mendapatkan luka atau dalam bentuk apapun, tolong jangan mengganggu. Apa kalian paham?" tegas Pak Arif. Mengangguk. Mereka semua paham dengan penjelasan Pak Arif. Kali ini dia sedang menaburkan campuran sirih hitam dan garam di lantai yang membentuk lingkaran. "Bim, kita lakukan sekarang." "Baik Pak," ucap Bima sambil duduk bersila menghadap Pak Arif. Sejenak kepalanya dipegang oleh Pak Arif serta dia merapalkan mantra yang Bima ketahui itu sebagai pembuka portal gaib. Mengatur napas seperti sensasi yang sudah pernah dirasakan. Tarikan-tarikan kecil mulai terasa di area kepalanya. Makin lama makin kencang. Kini Bima sedang berdiri di salah satu tempat. Di sekelilingnya penuh dengan pohon-pohon yang tinggi. Suasana malam tidak nampak, lebih mirip dengan waktu di kala maghrib. "Ingat pesanku, Bim. Jangan percaya dengan apapun yang ada di sini. Sekarang panggil penjagamu," ucap Pak Arif yang sedari tadi tidak Bima rasakan kehadirannya. "Kromo Sengkono," batin Bima. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri di sebelah sisi Bima yang lainnya. "Yakin kowe bakal go bocah iki?" ucap Kromo Sengkono pada Pak Arif dengan geraman yang menakutkan. "Yakin, Bah. Bima kunci dari semua ini. Apa kowe ora gelem bantu?" ujar Pak Arif dengan berani. "Kowe ngremehke aku, bocah," jawabnya menggelegar yang membuat bulu roma berdiri. Sedangkan Bima hanya bisa melihat dan mendengar percakapan mereka, tidak berani menyela satu sama lain. Baginya saat ini, kedua sosok yang ada di depannya begitu menakutkan. "Le, pisan tak omongi. Ojo sampai kowe ucul apa ngadoh saka pepundal cilik iki. Aku jaga awakmu, tapi iki alas demit. Kowe ora mesti nyangka apa sing bakal mbok temoni," ucapnya jelas dengan tegas. Mengangguk, Bima mengerti dengan apa yang harus dilakukan. "Sekarang kamu rasakan energi dari Kediswari," ucap Pak Arif sambil memberikan sisir tua dari tangannya. "Tapi Pak Arif bilang Bima tidak boleh menyentuh benda itu," tanya Bima ragu. "Apa kamu membawa jasadmu saat ini, Bim? Walau nanti jika ada pertarungan akan mempengaruhi jasad kita, tapi berbeda ketika kita sudah di sini," ucap Pak Arif yang masih menyodorkan sisir itu. Menerima. Sesaat Bima merasakan ada sensasi yang mengalir dari sisir itu. Luka yang ia rasakan di area lehernya pun merespon dengan rasa panas yang menyengat. Bima mendapatkan visual sosok Kediswari saat ini tengah memeluk Mbak Maya. Ia berada di salah satu bangunan mirip dengan pendopo. "Sudah melihat di mana mereka?" tanya Pak Arif. "Di salah satu pendopo, Pak. Mirip dengan apa yang aku lihat saat mencari keberadaan sisir itu. Pendopo untuk menari tari-tarian Jawa," ujar Bima. "Sekarang ikuti instingmu, tunjukkan pada kami di mana Kediswari berada." Bima dengan mantap melangkah ke depan. Merasa ada yang aneh, dia menengok. Pak Arif dan Kromo Sengkono tidak bergerak sama sekali.
Kenapa? Ucap Bima bingung dengan kediaman mereka. Saling pandang mereka berdua tertawa. Kamu mau jalan kaki, Bim? Ujar Pak Arif mencemooh. Sini. Kembali Bima menuju ke arah mereka. Aku lupa memberitahumu. Di sini berbeda dengan dunia manusia. Apa yang kamu lihat bisa saja seperti dunia fantasi. Jangan mudah kaget. Sekarang pegang tangan Krama Sengkono, pinta Pak Arif. Ragu, karena baru kali ini dia diminta untuk menyentuh bagian tubuh sosok penjaganya itu. Alah, kesuwen. Geram Krama Sengkono tidak sabar. Bukan memegang tangan Bima, justru kali ini dia malah mencengkram kepala Bima. Ukuran tangannya pas sekali dengan batok kepala Bima. Slap. Bima merasakan dirinya ditarik kembali. Napasnya terasa sesak. Seperti semua badannya dijejalkan di tempat yang teramat sempit. Mengerjap kali ini dia sudah berpindah tempat. Sepertinya mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Apa itu tadi? Engah Bima masih mengatur napasnya. Dunia kita, orang-orang mengatakannya kalau ini teleportasi. Jelas Pak Arif. Dilihatnya Krama Sengkono kali ini sedang mengedarkan pandangannya. Ono sing teko, ujarnya. Benar saja. Warna langit berubah dalam sekejap. Terlihat semburat merah kuning yang meluncur begitu cepat. Duar. Beberapa pohon di depan mereka terbakar di beberapa bagian. Bima kaget. Badannya gemetar ketakutan. Metua, apa pengenmu? Geram Krama Sengkono. Di depan mereka jatuh sebuah bola api yang cukup besar. Dalam ketergesaan mundur, Bima tersungkur tepat di bawah Krama Sengkono. Kini bola api itu menyerupai sosok anak kecil, menggunakan kain hitam yang dibalut kain jarik, bertelanjang dada. Di kepalanya terlihat sumping berwarna emas. Api berkobar mengelilingi tubuh anak itu. Aku penasaran, ana manungsa wani mlebu alas iki, ujarnya menyeringai. Urusanmu apa? Wes lunga, kata Krama Sengkono sambil mengusir bocah itu. Senunggu alas iki ngerti ampuni bocah kuwi. Cilakane yen kowe kelangan bocah kuwi, iso gawe geger panggonan iki. Apa maksudmu? Tanya Pak Arif. Sedang Bima saat ini hanya berdiri mematung melihat mereka. Di hatinya tidak lepas dengan zikir menyebut asma Allah. Tertawalah sosok itu pergi meninggalkan mereka. Panas pati, ucap Pak Arif. Apa itu Pak? Sosok yang berbahaya, Bim. Aura penghancurnya begitu kuat, seringkali digunakan untuk menyantet orang. Jelas Pak Arif. Setelah ini, kita kemungkinan akan bertemu dengan Kediswari. Semoga tidak ada sosok yang lain mengikuti. Sementara itu, di rumah Bude, mereka semua yang melihat Bima dan Arif begitu khawatir dengan kondisi keduanya. Bulir-bulir keringat terlihat jelas di dahi mereka. Apa kita sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu? Ucap Sekar. Aku pun merasa gak berguna menjadi orang tua. Tapi semua sudah memiliki tugas masing-masing. Kita harus berdoa untuk yang terbaik. Ujar Banyu terdengar nada getir di setiap ucapannya. Sudah 10 menit berjalan semenjak Bima dan Pak Arif pergi meninggalkan tubuh mereka. Tidak ada pula hal lain yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Pak Ade duduk di salah satu sofa, batinnya tidak lepas dari zikir. Sedang Bude duduk di samping anaknya yang terus melantunkan bacaan Al-Quran. Tiba-tiba tubuh Maya menggelepar. Darah segar keluar dari bibirnya. Bude teriak melihat itu, sontak mereka mendekati dan mencoba menenangkannya. Sekar yang melihat itu langsung mengusap darah yang mulai menetes di bantal yang dipakai untuk mengganjal kepala Maya. Udara di sekitar ruangan itu kini terasa mencekam. Angin dingin tiba-tiba masuk entah dari mana, membuat bulu kuduk meremang. Brak! Terdengar suara benda terjatuh di atas kepala mereka. Apa itu, Mas? Ucap Sekar ketakutan. Kita terus berdoa, saut Pade yang paham kalau itu gangguan gaib. Selama ini dia hanya mendengar cerita-cerita bagaimana kejadian gaib bisa saja merenggut nyawa seseorang. Tapi kali ini dia benar-benar merasakan sendiri betapa mengerikannya jika sudah berhubungan dengan mereka.
Sekar berteriak kencang dengan menghambur ke dalam pelukan suaminya saat melihat sekelebat kain putih menyerbangi ruangan. Bau amis kini masuk ke hidung mereka. Terdengar suara tawa lirih mendirikan bulu romanya. "Apa itu, Mas?" ucapnya. "Sosok yang akan mengganggu kita," sahut Pak D yang berani. Tidak mungkin lagi baginya untuk merasa takut. Dia sudah merasa gagal menjadi orang tua. Teman dan keponakannya sedang berjuang menyelamatkan anaknya, maka dengan penuh tekad dia juga akan menjaga yang ada di sini. "Aku rawat di kowe, metuwo," tantang Pak D. Tiba-tiba lampu berkedip, suasana begitu mencekam. Ingat dengan apa yang dipesankan oleh Arif tadi siang, dia mulai membaca doa yang diberikan padanya. Panas. Terdengar suara wanita yang cukup kencang dari arah dapur. Bau amis mulai menghilang. Mereka berempat kembali duduk di sofa, sedang Bude masih setia di samping Mbak Maya.